Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah SWT. Perkenalkan, namaku Nazifa Khaira Sakhi, siswa dari SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwokerto. Hobiku membaca dan menyanyi. Oke, kali ini aku ingin menyampaikan dongeng yang berasal dari Banyumas. Banyumas adalah sebuah kota kecamatan di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan tersebut berjarak 16 km dari kota Purwokerto ke arah selatan melalui Sokaraja. Konon, sebelum dinamai Banyumas, daerah tersebut dikenal dengan nama Selarong. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, aku ingin menyampaikan sebuah dongeng yang berjudul Dari Selarong ke Banyumas. Sudah siap mendengarkan ceritanya? Kalau sudah, duduk yang rapi, pasang telinganya, lihat ke depan, aku akan memulai ceritanya. Dari Selarong ke Banyumas. Alkisah pada zaman dulu kala, ketika kerajaan Majapahit masih berkuasa di Pulau Jawa, ada sebuah kadipaten yang di wilayah barat yang bernama Selarong. Rakyatnya masih menganut Hindu-Buddha. Kadipaten Selarong dipimpin oleh adipatinya bernama Gala Gumbala. Dalam memimpin Kadipaten Selarong, Adipati Gala Gumbala ditemani oleh patihnya yang bernama Dasa Bahu. Adipati Gala Gumbala sudah lama sekali memimpin Kadipaten Selarong. Baru kali ini ia mendapatkan musibah. Hujan tidak turun hampir selama 1 tahun. Akibatnya sungai-sungai kering, sawah-sawah kering. Rakyat pun kelaparan karena tak ada yang bisa dimakan. Lalu Gusti Adipati pun memanggil patihnya untuk bertemu dan mencari jalan keluar agar hujan bisa turun di Selarong. Menurut Ki Patih, apa yang harus kita lakukan? Sudah berkali-kali kita mengadakan upacara hujan, memberi persembahan kepada para dewa, namun hujan tidak kunjung turun. Jika semakin lama kemarau, sungai kering gerontang, sawah tandus gersang. Rakyat semakin kelaparan dan akan mendatangkan banyak kematian. Sepertinya semua usaha sudah kita lakukan. Tinggal satu lagi yang belum Gusti Adipati lakukan. Mungkin itu akan menjadi langkah yang terakhir, Gusti. Patih Dasa Bahu menghela nafasnya, mengajak Gusti Adipati Selarong menghadap ke arah utara, memandang jauh arah utara di mana tegak berdirinya Gunung Agung. Gusti Adipati harus meminta petunjuk pada Yang Maha Kuasa. Bersemedi di sana, berdoa di sana, jangan turun apabila belum mendapatkan petunjuk. Baiklah, kalau memang itu yang harus saya lakukan agar rakyat kembali sejahtera. Tidak ada kelaparan lagi, hujan turun lagi, sungai mengalir lagi. Saya akan berangkat sekarang juga. Lalu berangkatlah Gusti Adipati dengan diantar Ki Patih menuju Gunung Agung. Di tempat yang tinggi, ia bersemedi, meminta petunjuk pada Yang Maha Kuasa. Kemudian setelah 40 hari lamanya, petunjuk pun datang kepada Gusti Adipati Gala Gumbala. Lalu ia pulang ke Kadipaten Selarong. Ki
Adipati, saya sudah mendapatkan petunjuknya. 1. Akan dibantu orang dari timur. 2. Seluruh rakyat harus berganti baju. Kira-kira apa maksud dari petunjuk itu? Akan dibantu orang dari timur, seluruh rakyat harus berganti baju. Gusti Adipati dan Ki Patih berpikir keras, namun mereka juga tidak dapat memahami petunjuknya. Akhirnya Patih Dasabahu memanggil penasehat di Kadipaten Selarong yang bernama Ki Ajar Pamungkas. Wahai Ki Ajar, menurut Ki Ajar, apa maksud dari petunjuk itu? Akan dibantu orang dari timur, seluruh rakyat harus berganti baju. Orang dari timur berarti bukan orang dari sini. Orang dari timur, orang dari kerajaan Majapahit. Apakah ada orang asing yang masuk ke Selarong ini? Mendengar pertanyaan tersebut, Patih Dasabahu pun baru memahami maksudnya. Seminggu sebelum kepulangan Gusti Adipati, ia memang sudah menangkap orang asing. Menangkap orang asing dengan pakaian yang berbeda, pakaian berjubah putih dan sorban. Mendengar hal tersebut, Gusti Adipati pun meminta Patih Dasabahu membawakan orang asing tersebut ke hadapannya. Wahai orang asing, perkenalkan, saya Adipati Selarong, Gusti Adipati Gala Gumbala. Siapakah kamu? Dari mana asalmu? Dan apa tujuanmu datang ke Selarong? Perkenalkan, Gusti Adipati, Gusti Patih, dan Ki Ajar. Saya bernama Kalingga Jati. Saya berasal dari Pengembara Timur, berasal dari kerajaan Majapahit. Mendengar perkenalan tersebut, Gusti Adipati pun senang karena petunjuknya sudah mendapatkan jawabannya, dan karena juga orang yang akan membantunya sudah berada di hadapannya. Lalu, apa tujuanmu datang ke Selarong? Saya adalah pengembara dari timur. Pekerjaan saya adalah menggantikan baju seluruh rakyat di Pulau Jawa. Patih Dasabahu semakin senang karena kedua petunjuknya sudah mendapatkan jawabannya. Apa yang kamu maksud dengan pekerjaan menggantikan baju itu? Bukankah seluruh rakyat di Pulau Jawa sudah memakai baju? Baju adalah ageman. Ageman adalah agama. Sesuatu yang dipakai oleh setiap manusia adalah pekerjaan saya untuk menggantikan baju yang lama dengan baju yang baru. Saya akan meminta kepada Allah SWT untuk menurunkan hujan di Selarong. Namun syaratnya, seluruh rakyat Selarong harus berganti baju atau berganti agama agar doa kita diterima Yang Maha Kuasa. Mendengar hal tersebut, Gusti Adipati pun tidak keberatan, karena itulah yang ia dapatkan ketika ia bersemedi di Gunung Agung. Lalu, ia mengumpulkan seluruh rakyat ke Kadipaten Selarong ke alun-alun, dan akan menyatakan bahwa ia memeluk agama yang baru yang dibawa oleh Kalingga Jati. Wahai seluruh rakyat Selarong, maukah kalian saya ajak untuk berganti pakaian atau berganti agama? Seluruh rakyat menjawab, mau. Baiklah, tirukan ucapan saya. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi dengan sepenuh hati bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Setelah seluruh rakyat Selarong masuk Islam dengan dipimpinnya Raden Kalinggajati, termasuk Gusti Adipati dan Ki Pati dan Ki Ajar. Mereka diajari wudhu dan diajari sholat meminta hujan. Kemudian Raden Kalinggajati pun memimpin doa meminta hujan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, tirukan ucapan saya. Allahumma skina ghaitsan mughitsan mari'an nafi'an ghairu dharrin ajilan ghairu ajillin. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, hujan yang lebat merata, mengairi dan menyuburkan, bermanfaat tanpa mencelakakan, segera tanpa ditunda. Setelah membaca doa minta hujan dengan dipimpinnya Raden Kalinggajati, mendadak langit menjadi mendung. Lalu Raden Kalinggajati pun menancapkan tombaknya. Ketika tancapan tombaknya ditarik, keluarlah air yang bening. Bersamaan dengan itu, langit yang semakin gelap menurunkan hujannya. Seluruh rakyat berteriak karena air yang selama ini mereka harapkan sudah mereka dapatkan. Seluruh rakyat berteriak, "Padu emas! Padu emas! Padu emas!" Sejak saat itu, Kadipaten Selarong berganti nama menjadi Banyumas. Dan tancapan tombak Raden Kalinggajati disebut menjadi Sumur Mas. Nah teman-teman, seru kan ceritanya? Adapun amanat dari kisah Selarong ke Banyumas yaitu pentingnya berpikir kritis, tidak mudah terpengaruh oleh prasangka, dan berusaha untuk mengetahui kebenaran sebelum mengambil tindakan. Demikianlah sepenggal kisah dari Selarong ke Banyumas. Semoga menambah pengetahuan tentang sejarah Banyumas, sebab inang karakoya pada wong Banyumas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.